Oke, sebuah startup ini dia dibagi menjadi 5 dimensi menurut Genome Project yang harus kita perhatikan supaya startup tersebut bisa tumbuh sehat. Yang pertama adalah dimensi produk, terus yang kedua adalah dimensi pelanggan, yang ketiga adalah dimensi tim, yang keempat adalah dimensi keuangan, dan yang terakhir adalah dimensi bisnis model. Nah, startup yang baik dan sukses adalah yang mampu mengelola 5 dimensi tersebut untuk dapat berjalan bersama-sama. Sebaliknya, yang gagal adalah yang tidak bisa memadukan dimensi-dimensi yang ada tersebut. Contohnya, kita punya produk yang baik, kemudian kita punya pelanggan yang banyak, tim kita juga kompak, keuangan kita sehat, tapi model bisnis kita cacat misalnya. Model bisnis kita tidak beraturan atau mungkin bisa dibilang model bisnisnya kurang baik ya. Nah, itu juga bisa mengarahkan ke yang namanya sebuah startup yang gagal. Atau misalnya bisnis model kita sudah baik, keuangan kita baik, pelanggan kita banyak, produk kita juga baik, tapi tim internal kita sering bermasalah. Itu juga bisa mengakibatkan suatu startup yang gagal. Ya, intinya dari kelima dimensi ini, itu dia harus bisa berjalan bersama-sama. Jangan sampai ada satu dimensi yang dia tidak support ya. Jadi misalnya produknya kurang baik, atau mungkin pelanggannya tidak ada, atau timnya berantakan, atau keuangannya tidak sehat, atau model bisnisnya juga cacat, itu pasti nanti akan mengarahkan ke startup yang gagal. Jadi sebisa mungkin kelima hal ini harus bisa kita jalankan dengan baik secara bersama-sama. Oke, yang pertama, dimensi yang pertama adalah produk. Bisnis apapun yang digeluti harus membuat produk yang sifatnya seperti aspirin. Jangan seperti vitamin. Ya, jadi kalau aspirin itu kan dia seperti obat. Dia bisa langsung menyelesaikan masalah gitu ya. Bukan seperti vitamin yang dia hanya pendukung. Jadi sama-sama bermanfaat, tapi kalau aspirin atau obat dia cenderung lebih dibutuhkan daripada vitamin. Kita harus punya konsep must have, bukan nice to have. Kita bisa berikan benefit, bukan hanya sekedar memberikan fitur yang ya menarik atau mungkin fitur yang baik bagi si pengguna. Nah, tantangannya adalah kita harus mengkaji ulang apakah produk yang kita buat ini sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan pasar. Kalau misalnya sudah, nanti tetap harus kita pantau dan harus kita kembangkan. Kalau belum, ya kita harus mengubah banyak hal nantinya. Harus kita ubah target customer-nya, mungkin harus kita ubah bisnis modelnya, ya. Lalu mencari cara agar produk yang kita buat ini menjadi bersifat seperti aspirin. Ya mungkin kalau pertama-tama kita lebih mengarahkan ke sebuah vitamin dulu ya nggak masalah. Cuma nanti jangan selamanya seperti itu. Kita tetap harus bisa mengarahkan produk kita sebagai sebuah aspirin gitu ya. Yang memang benar-benar dibutuhkan oleh si pengguna. Bukan hanya dibutuhkan saat mereka sedang terdesak misalnya. Nah, jadi sebuah produk ini dia harus real dan dapat bekerja. Kemudian dia harus unik, kemudian dia harus memiliki kebutuhan yang sesuai dengan si penggunanya, kemudian dia harus bisa menyelesaikan permasalahan atau meningkatkan proses yang sebelumnya lambat atau jelek gitu ya, dan juga dia harus bisa diproduksi secara massal dengan potensial cost reduction-nya. Oke, untuk bisa membangun suatu produk, ini kita bisa memulai dari penggalian ide yang pasti, kemudian kita bangun ide tersebut, kemudian kita ukur dan kita pelajari. Ini sama seperti konsepnya yang MVP kemarin itu ya. Jadi kita bisa luncurkan produk secepat mungkin, kemudian kita dapatkan responsnya dari konsumen, terus kita perbaiki produk kita secara efektif dan efisien. Nah, kita harus punya pivot juga di sini. Jadi pivotnya dia bisa berlaku kalau misalnya ada perubahan ide atau bisnis model. Langsung kita ubah 180 derajat ya. Jadi yang sebelumnya mungkin idenya A, karena kita anggap tidak potensial, maka bisa langsung kita
ganti ide tersebut menjadi ide B yang dia sangat jauh berbeda dengan ide A. Itu tidak masalah. Yang penting kita tetap harus bisa berjalan secepat dan seefektif mungkin. Nah, terus dimensi yang kedua adalah dimensi pelanggan. Nah, pelanggan ini merupakan orang yang akan menggunakan produk kita, jadi kita harus mempelajari kira-kira besaran pasar yang akan kita masuki itu seperti apa. Nah, bila pasarnya besar, maka otomatis lebih cepat dan lebih gampang. Tapi apabila pasarnya kecil, maka kita harus bersiap untuk memiliki nafas yang panjang. Jadi kita harus lebih bersabar nanti di sana. Nah, ini dibedakan menjadi 4 hal ya. Yang pertama ada market potensial, kemudian ada market size, ada market share, sama ada market growth. Bedanya, kalau market potensial atau potensi pasar adalah dia merupakan perkiraan jumlah permintaan dari jumlah pembeli potensial dikalikan dengan frekuensi pembelian dalam 1 bulan dikalikan dengan harga jual produk. Tuh, kalau kita ingin menghitung potensi pasar, itu caranya seperti itu. Kita harus memperkirakan jumlah permintaan dari si customer, kemudian kita kalikan dengan banyaknya pembeliannya atau frekuensi pembeliannya dalam 1 bulan, dikalikan dengan harga jual produk kita berapa. Terus yang kedua ada ukuran pasar atau market size. Nah, ukuran pasar ini dia merupakan jumlah penjualan real dari suatu produk dalam waktu 1 tahun dikalikan dengan harga jual produk yang kita punya. Gitu, jadi kita harus punya jumlah penjualan real ya dalam waktu 1 tahun dikalikan dengan harga jual produk tersebut. Terus ada pangsa pasar atau market share. Nah, pangsa pasar ini dia merupakan proporsi penjualan dalam bentuk persentase keseluruhan dari seluruh pemain pada bisnis atau produk yang sama untuk mengukur seberapa menarik suatu perusahaan akan memasuki suatu pasar. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah startup e-commerce, nah kita harus tahu seluruh pemain yang berada di lingkup e-commerce itu siapa saja. Misalnya ada Tokopedia, Bukalapak, atau yang lainnya ya. Itu nanti harus kita analisis juga. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu pangsa pasarnya itu berapa sih yang ada. Nah, kemudian kita ingin masuk ke pangsa pasar yang mana misalnya. Terus yang nomor 4 ada market growth atau pertumbuhan pasar. Nah, ini merupakan tingkat pertumbuhan penjualan dari periode ke periode. Biasanya, suatu bisnis yang baru itu dia memiliki pertumbuhan yang tinggi di awal. Nah, tinggal kita bagaimana bisa menstabilkan atau mempertahankan hal tersebut ya. Karena rata-rata bisnis itu dia ramainya di awal saja, kemudian ada kemungkinan semakin ke belakang akan semakin sepi kalau kita tidak bisa memanage bisnis kita dengan baik. Jadi jangan sampai seperti itu, kita tetap harus bisa memanage sampai akhir nanti selalu baik hasilnya.